Shalom. Begitu saudara melihat gambar ini, saudara akan berkata, kok bisa tahan ya? Ya, seorang yang dimaki-maki, dibentak-bentak, suku kanan kiri, bagaimana bisa bertahan, saudaraku? Nah, selama bulan ini kita bicara tentang kuat karena bisa menguasai diri. Ada satu hal yang paling penting dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak bisa menguasai dirimu, akan ambruk, rusak semua hidup saudara. Suami istri, kalau ada argumentasi, ada perbedaan, lalu nggak bisa menguasai diri, apa yang terjadi? Istrinya ditempeling, dar. Ini terjadi. Kalau tidak bisa menguasai diri lagi, lalu ambil pistol, semua anak-anaknya dibunuh, istrinya dibunuh. Setelah itu dia tembakan dirinya, dor. Dia berpikir mati habis perkara. Semua terjadi oleh karena apa, tidak dapat menguasai diri. Betapa pentingnya namanya rem di dalam mobil. Mobilnya bagus, tenaganya, horsepowernya mungkin 600 horsepower. Larinya kencang, turbo, tapi tanpa rem. Bagaimana? Berani sudah mengendarai. Begitulah hidup manusia. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, berantakan hidup kita. Ya, selama bulan ini saudara rajin dengarkan firman Tuhan, supaya saudara itu bisa menguasai dirimu. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa kita harus bisa menguasai diri. Kenapa bisa? Karena dalam diri kita ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Yaitu, buah roh, fruit of the spirit, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Ya, kalau sudah nanti baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan kasih, sukacita, ya, damai sejahtera. Nah, kalau saudara tidak punya kasih dan sukacita, saudara banyak seringkali mengasihi, tapi tidak dengan sukacita. Ya, kita harus punya namanya kasih plus sukacita plus damai sejahtera dalam hati kita. Nah, betapa pentingnya dalam hidup kita ini yang namanya buah roh. Ya, salah satu buah roh yang ke-9 itu namanya penguasaan diri. Nah, kenapa ditaruh terakhir? Sebab ini yang menentukan dari semuanya. Kalau nggak bisa menguasai diri, sudah amblas, habislah. Ya, saudaraku, betapa pentingnya yang namanya roh menguasai diri. Nah, mari kita bacakan ayat ini bersama, Amsal 25 ayat 28. Saya beri kurung karena bahasa Indonesia itu ini terjemahnya diri, ya, tapi dalam terjemahan lain maksudnya rohnya sendiri. Ya, yuk kita bacakan bersama, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan rohnya sendiri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, orang yang tak dapat mengendalikan rohnya sendiri. Manusia itu punya 3 unsur. Tubuh, yaitu yang di luar ini. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi kalau lihat gambar lingkaran itu, yang namanya tubuh itu yang ya warna kuning-kuning itu. Ya, saudaraku, lalu yang hijau muda itu adalah jiwa.
pikiran, perasaan, kehendak. Tapi ada bagian yang paling dalam. Itulah roh. Binatang tidak punya yang hijau yang di dalam ini, roh. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, tapi dia tidak punya roh. Roh ini adalah procreative power. Ya, kuasa yang bisa kreatif. Manusia ini bisa kreatif. Kalau binatang seperti burung, itu dia ngerjakan sarangnya tetap sama. Dari dulu sampai sekarang, sami mawon, sama. Kalau kita kan tidak. Rumah kita dulu dari apa? Dari semen, plesteran, sekarang keramik. Nanti ganti lagi yang mahal-mahal. Kenapa bisa? Karena manusia itu punya namanya procreative power. Dan itu dari spirit, dari roh. Itu Tuhan yang memberi. Ya. Karena itu kalau kita nggak bisa mengontrol spirit kita, roh prokreatif ini, maka itu seperti tembok kota yang roboh. Kalau tembok kota roboh, mudah diserang musuh. Ya, karena itu saya tulis awas dengan spirit roh. Roh apa? Roh marah. Roh apa? Roh dengki, kecewa, sakit hati. Itu semua penyakit. Kalau itu tidak dituntaskan, dibereskan, itu bahaya. Dari marah, Kain membunuh saudaranya. Ini baru beberapa orang di muka bumi. Adam, Hawa, Kain, Habil. Dia sudah membunuh saudaranya sendiri. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena roh marah. Tidak bisa dikontrol. Ya, karena itu saudara mesti bisa mengontrol rohmu supaya ujungnya yaitu saudara itu bisa cakap menguasai tubuhmu. Ya, dari roh kuasai jiwamu. Nah, kalau saudara bisa menguasai jiwamu, lalu bisa menguasai tubuh Anda. Di mana paling banyak kita salah di tubuh kita ini? Mulut. Halo. Kalau kita sudah marah, apa yang keluar dari mulut kita? Wah, sudah. Makian, caci maki. Ya, saudaraku. Itu semua oleh karena spirit kita lebih dulu yang tidak benar. Karena itu kita mesti bisa kontrol ya. Jangan sampai saudara tidak bisa kontrol. Nah, sekarang banyak orang itu mau langsing wanita-wanita. Lihat itu iklan-iklan, waduh sudah bukan main, diet ini, diet itu, diet keto, diet apa. Tujuannya untuk performa. Ya. Tapi kalau itu saja langsing cantik, tapi kalau ngomong, tajamnya bukan main. Bisa enggak suaminya bertahan? Nggak bisa. Jadi banyak orang itu memperhatikan yang luar. Oke dah, ya boleh saja kalau punya duit, jangan utang ya. Tapi dalamnya ini loh yang penting. Ini jauh lebih penting. Karena itu kita mesti seperti orang diet itu. Bisa mengontrol diri. Tidak mau kalau dikasih sodor makanan enak. No. Wah, teman saya, dia selalu bawa ya makanannya, ditimbang sekian, selalu dikontrol sama dokter di Jakarta. Lalu tiap hari itu ada namanya monitor dari dokter supaya dikontrol. Ya, itu mahalnya bukan main. Ya, tapi berani bayar begitu. Itu baik, ya. Tapi itu tidak menjamin umurmu panjang. Benar tidak, Umur di tangan lah. Umur di tangan Tuhan. Jadi tidak menjamin baik untuk kesehatan, ya. Tapi yang paling penting saudara bisa apa? Mendisiplin dirimu. Ini gambar orang lari.
Orang-orang kalau mau mengambil satu mahkota, misalnya bulu tangkis, apalah, petinju, dia mesti melatih diri, mesti self-discipline, ya, mendisiplin dirinya. Dalam segala hal, kalau pertandingan, dia mesti bisa menguasai diri dalam segala sesuatu. Kadang-kadang petinju tidak bisa menguasai diri, betul enggak? Karena kalah, lalu apa? Lalu dia rangkul, lalu dia gigit telinga musuhnya. Loh, tinju kok gigit-gigitan itu gimana? Kenapa bisa begitu? Enggak bisa menguasai diri. Ya, pasti kalah, salah. Jadi kita ini mesti bisa menguasai diri. Dan untuk bisa menguasai diri, saudaraku, saya tuliskan di situ ayat ke-27 berkata, Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Saudara melatih tubuh, ya, angkat barbel, lari dan sebagainya, itu bagus untuk fisik. Saya pun juga menjaga, ya. Tapi kita juga harus melatih tubuh kita untuk menguasai. Jangan maunya sendiri. Di mana? Mulut. Menguasai di mana? Makanan. Karena itu kalau sudah mau belajar menguasai diri, belajarlah berpuasa. Stop. Makanan enak. Nggak makan. Wah, itu mulai belajar. Karena itu saudara yang belum bisa menguasai diri, tukang marah, saya anjurkan obatnya. Puasa. Kalau cuma puasa, nggak manjur. Puasa itu gunanya untuk berdoa. Supaya engkau menjerit pada Tuhan, Tuhan lepaskan saya dari ini. Ya, keburukan saya. Omongan saya yang suka ngawur, nyelekit, ya, menusuk orang lain. Kita mesti jaga. Dan untuk ini kita belajar dari Alkitab tentunya, saudaraku. Ya, untuk ini kita buka 1 Korintus 10 dari Alkitab saudara. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu memberikan kita petunjuk. Dia dokter segala dokter. Dia dokter spirit, dia dokter roh, dia dokter jiwa, dia dokter tubuh. Ya. Jikalau jiwamu baik, tubuhmu akan baik. Itu kata Tuhan. Siapa yang bisa menjaga jiwanya, tubuhnya akan baik. Itu ucapan Tuhan, nanti baca. 3 Yohanes, surat Yohanes ketiga, ayat yang kedua. Aku berdoa, semoga, mestinya tidak perlu semoga, aku berdoa supaya jiwamu baik sebagaimana tubuhmu juga baik. Jika kalau pikiranmu baik, tubuhmu akan baik, sehat. Tapi kalau sudah benci, jengkel, ya, mungkin bertarung sama suami dan sakit. Banyak orang kena penyakit macam-macam, oleh karena nggak bisa ini loh, kontrol ini loh. Dia tidak bisa mengampuni, marah, benci. Nanti akibatnya kena tubuhnya, sakit. Iya. Nah, ini harus menjadi warning bagi kita. Tuhan itu begitu baik. Dia sekarang memberikan firman Tuhan kepada kita untuk kita itu bisa duplikasi. Firman Tuhan itu Allah, pribadi Allah yang mau diduplikasikan dalam hidupmu. Nah, kalau saudara seperti Yesus, wah, Yesus hebat, ya, omongannya baik, dia tidak ada penyakit. Waduh, semua kita harus ingin seperti Yesus, kuat, sehat. Orang maki, dia nggak balas maki, ya. Orang meludahi, dia tetap bisa bertahan. Kenapa, Karena dia bisa menguasai diri. Nah, yang pertama yang perlu kita tahu yaitu
Pertama, kalau saudara itu diberi benih oleh Tuhan, maka saudara jangan sia-siakan anugerah Tuhan itu. Firman Tuhan ini benih. Sudah dengar firman Tuhan tiap minggu, itu benih ilahi. Jikalau saudara betul mempraktekkan, maka hidupmu pasti berubah. Jadi kenapa orang ke gereja tidak berubah? Karena dia cuma dengar, tapi tidak menjalankan apa yang diminta oleh Tuhan. Saya jamin, pasti saudara berubah. Saya mengalami perubahan. Kenapa saudara tidak? Ya, orang yang begitu kotor, begitu rusak, bisa berubah. Dari mana, Dari dengar firman Tuhan dan dia praktekkan. Itu seperti benih. Nah, orang kalau dikasih benih, pikirannya apa? Wah, saya tanam supaya nanti jadi pohon, nanti ada buahnya. Berarti apa, duplikasi. Ya, kalau sudah tanam satu biji jagung, nanti keluar jagung. Pasti. Benar. Berapa biji? Keluarnya 2, cuma 2 atau 3 maksimal. Saya dengar begitu. Ya, tapi satu biji ini, ya satu jagung ini, buahnya banyak, betul nggak? Apalagi jagungnya besar, bisa 600. Jadi satu, nah kalau ditabur keluar bisa, bukan main. Ya. Bisa 600. Nah itu kalau ditabur lagi 600 kali 600. Kalau ditabur lagi 600 kali 600 kali 600. Benar tidak? Jadi kita melihat, kita mesti melakukan penaburan. Dan inilah yang namanya jangan sia-siakan anugerah Allah. Seperti orang ini, dia mesti gali, dia mesti pupui, ya. Mari kita membaca 1 Korintus 10 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Iya. Aku mau, kata Paulus, supaya kamu mengetahui. I do not want you to be ignorant. Aku tidak mau kamu mengabaikan. Apa mengabaikan apa? Mengabaikan fakta sejarah yang dialami oleh orang Israel yang hebat, dikeluarkan dari Mesir dengan tanda mujizat lewat laut, bisa terbelah dan sebagainya. Mereka mengalami ya yang hebat-hebat. Dikatakan mereka semua nenek moyang itu semua apa berada di bawah perlindungan awan. Jadi mereka dipimpin oleh Tuhan di bawah pimpinan awan. Mereka semua melintasi laut. Mereka semua dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani. Tiap hari dapat mana dari sorga. Tiap hari selama 40 tahun. Ya, dan makanannya dahsyat. Dengan makan itu mereka tidak pernah sakit. Itu makanan yang dahsyat. Ya, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Kenapa? Karena batu yang mengikuti mereka itulah Kristus. Tapi yang menyedihkan di sini katakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada apa?
bagian yang terbesar. Jadi yang berkenan cuma yang sedikit. Dari 603.550 itu yang terdaftar umur 20 sampai 50, jumlahnya 600-an ribu. Yang bisa nanti terus sampai masuk tanah Kanaan cuma 2. Bayang ini, dari 600.000 cuma 2 yang berkenan. Kenapa, Karena ini Allah tidak berkenan. Kenapa? Ini, jangan abaikan. Saudara jangan mengabaikan berita yang sudah pernah terjadi, ya, yang sudah dialami oleh orang Israel. Orang Israel ini orang pilihan Tuhan. Mereka dipilih dan mereka semua mengalami anugerah. Anugerah apa? Pimpinan Tuhan. Ini hidup yang dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh master, ya, master hidup. Kalau ada yang paling top untuk kehidupan, itu adalah Tuhan. Karena dia sumber hidup. Nah, kita mesti dipimpin oleh Tuhan. Lalu apa, melewati laut, luput dari kematian. Lalu apa, mereka dibaptis dalam awan. Nah, kita juga orang Kristen. Ayo baptisan. Tadi diberi foto, pemuda-pemudi kita dibaptis. 40-an dibaptis. Mereka mau ikut Yesus. Nah, mereka makan makanan rohani tiap hari, mana dari sorga. Dan saudara juga dengar firman Tuhan tiap minggu dan tiap hari, saudara, dari YouTube, dari baca Alkitab, saudara makan makanan rohani yang sama, Alkitabnya sama, ya. Dan juga minum minuman rohani. Kalau sudah ke gereja menyanyi, kok bisa seger ya? Wah, senang, ya. Tapi sayang, dikatakan sebagian besar Tuhan tidak berkenan. Ya, mereka mengalami yang namanya Roh Kudus. Anak-anak Tuhan kadang-kadang bisa mengalami kepuasan Roh Kudus, bisa berbahasa roh, nanti bisa jatuh lagi dalam dosa. Kenapa, Yaitu nggak bisa kontrol diri. Ya, sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan. Dan yang tidak berkenan itu sebagian besar. Karena itu jangan kita menjadi orang Kristen yang anut biung, ngikut aja masa, tapi nggak punya pendirian, tidak belajar Alkitab. Saya harap semua kita, saudara, coba belajar Alkitab. Aneh ya, kalau belajar ilmu kok bisa. Bahkan kalau nonton film Korea itu berjam-jam bisa. Ayo ngaku saja. Kalau baca Alkitab ngantuk. Kalau lihat film, widuh, sampai melek bukan main. Ya, sampai matanya pedas. Kok bisa? Karena kemauan. Saudara mau berubah enggak? Itu kuncinya. Kalau mau berubah jadi baik, untuk bisa kontrol diri, saudara harus melakukan. Ya, saudara mesti bisa menguasai dirimu. Nah, ini Paulus, kalau dia terima anugerah bagaimana? 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya, Tuhan memberikan anugerah ini, firman ini. Firman itu, kata Tuhan, adalah pribadi Allah. Jadi kalau saudara suka melakukan, nanti muncul dari hidupmu itu pribadi Allah.
Tapi pribadi Allah ini mulai seperti benih. Ya, yang sudah harus jaga, pelihara. Seperti benih itu, kalau kena panas, kalau ada benih sudah siram air panas, nggak bisa tumbuh, betul nggak? Benih ini mesti dijaga dalam kondisi temperatur yang baik, yang sesuai dengan benih itu. Nah ini berarti saudara mesti menguasai diri, jaga, jangan suka marah-marah, banting-banting. Ya, kalau sudah marah, pintu tutup, blang. Aku yang cari duit, kenapa kamu ngomel? Halo, ada begitu di rumah? Suami-suami yang banting, atau istrinya karena punya duit. Ataukah saudara bisa jaga diri? Kondisikan benih ini jangan rusak. Untuk ini saudara mesti bekerja lebih keras. Untuk apa? Untuk melipat gandakan ya rupa Allah itu dalam hidupmu. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ini supaya berganda. Bukankah ini perintah Tuhan awalnya? Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata apa? Berkembang biaklah. Ini perintah loh. Jadi dulu Tuhan ingin supaya Adam dan Hawa ini yang punya rupa Allah itu punya keturunan rupa Allah semua. Tapi karena dosa hancur. Ya. Karena nggak tahan lihat buah itu. Jadi itu akibatnya. Nah sekarang bagaimana saudara mau nggak melipat gandakan hidupnya Yesus dalam dirimu? Mungkin sudah berkata, waduh melipat gandakan rupa Allah. Ini artinya begini. Kalau saudara punya anak, coba anakmu itu engkau buat supaya juga bisa percaya Yesus. Nah itu melipat gandakan. Waduh aku nggak sanggup. Anakku kok begini. Nah saudara mesti apa kalau begitu? Saudara kan mesti kerjasama. Ada orang-orang yang nggak sanggup untuk melipat gandakan uangnya. Bagaimana saudara bisa supaya uangmu melipat ganda? Kongsi, betul nggak? Berpartner. Uang saudara sudah taruh bank. Kenapa? Karena dapat bunga. Mau sudah taruh bank tanpa bunga? Nggak mau, karena nggak ada pelipat gandaan. Nah kalau saudara itu nggak mampu, tolonglah. Saudara itu tahu ada orang yang mampu, dukunglah mereka. Ya, saudaraku, supaya saudara pun bisa ikut andil. Nah ini saudaraku, banyak orang tidak mengerti. Hatimu yang murah itu bisa mengubah kepribadianmu. Kalau engkau suka menolong orang lain, pribadimu nanti akan berubah. Apalagi orang lain itu punya tujuan untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Ya, saya kadang-kadang dulu suka mengirim kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Saya kasih bukan sedikit, cukup besar. Walaupun, waduh, saya juga putus. Kenapa? Saya mau andil dalam pekerjaannya. Dan kalau saya lakukan, ternyata Tuhan berkati saya. Itu aneh. Tapi itu fakta. Sama seperti gambar ini. Saudara tahu ini gambar apa? Ini yang di tengah ini gambar Musa. Musa ini seorang yang dipakai Tuhan. Ya, untuk berdoa. Doanya dahsyat. Waktu peperangan, dia ngangkat tangan. Maka menang orang Israel. Begitu dia turun tangan, kalah. Melihat itu, maka iparnya, saudaranya mendekat, menolong. Untuk mendukung tangan Musa supaya tetap naik. Nah, jadi di samping dari Musa ini ada Harun dan Hur yang mendukung. Nah, mereka berarti apa? Bermitra. Nah, demikian juga kita di gereja.
Kalau gereja kita bisa maju, kenapa? Bukan karena saya sendiri. Karena saya punya mitra-mitra, pendoa-pendoa di gereja ini yang tidak kelihatan. Tapi mereka berdoa, mereka berpuasa. Ada orang-orang di samping saya yang membantu kami, seperti tadi singers, pemusik, ya, hamba-hamba Tuhan, ya, yang membantu saya. Dan saudara pun ada yang membantu keuangan. Gereja kita ini kadang-kadang juga mendapat dari luar kota, bukan datang di sini, tapi dia memberikan keuangan tiap bulan. Karena kita ini juga supply untuk 100 lebih cabang-cabang di Indonesia. Dari mana? Menghidupi hamba-hamba Tuhan 100 lebih. Ada orang-orang yang kontribusi melihat pekerjaan Tuhan di sini. Oh, saya ikut berpartner, bermitra. Ya. Dan ini dilakukan oleh jemaat Filipi. Waktu melihat Paulus dipakai Tuhan, maka jemaat Filipi ini mendukung. Padahal jemaat Filipi ini jemaat yang miskin. Kalau sudah baca Alkitab. Paulus pergi ke satu daerah yang kaya raya, orang intelek. Korintus. Di situ. Itu pusat budaya dunia saat itu. Tapi Paulus berkata, kalau aku minta kolekte, wah nanti jadi dengar firman Tuhan ini mesti bayar kolekte. Paulus nggak mau. Mengerti itu, Paulus bekerja. Mendengar itu, jemaat Filipi yang tahu sampai Paulus sampai bekerja, dia kirim jemaat yang miskin. Untuk apa, Sku? Untuk membangun satu jemaat orang-orang intelek yang kaya raya supaya kenal Yesus. Bayangin, Sku. Aneh ya, jemaat miskin justru membuka jalan supaya terjadi suatu jemaat yang kaya itu supaya bisa kenal Yesus. Dan Paulus mempunyai ketekatan, saya tidak mau ngambil uang dari jemaat yang kaya ini supaya nanti jangan berkata, oh ini kerja mengerjakan Yesus, cari untung. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang jelek, yang mencari keuntungan sendiri. Saya dulu juga harus bekerja, mendirikan gereja ini. Saya ngajar di sekolah-sekolah, ya di ATN, di Karangturi, di Nusa Putra. Saya juga ngajar sampai di Satya Wacana, ya saudaraku. Di situ saya ngajar untuk dapat uang, karena waktu itu jemaat masih kecil. Saya mesti berusaha dan orang melihat, membantu. Saya bersyukur. Karena itu saya mohon saudara, kita kerjasama, partnership. Supaya saudara pun mendapat andil. Tapi untuk ini masing-masing kita mesti bisa mematikan keinginan daging kita sendiri. Ya. Siapa yang bisa? Ini seperti Yesus. Kenapa Yesus bisa pikul salib? Ya. Beberapa jam sebelumnya, Yesus ada di Taman Getsemani. Seperti gambar yang saya kasih itu. Dia di situ berdoa, bergumul untuk menundukkan jiwanya. Ya, dengan apa dia menundukkan jiwanya? Dengan spiritnya yang kuat. Nah, spirit yang kuat itu dapat sudah peroleh dalam doa. Karena itu kalau saudara menjadi orang Kristen yang ingin maju, saudara mesti suka berdoa. Sudah diumumkan nih sekarang doa on-site hari Sabtu. Dulu sudah banyak, Asku. Tapi oleh karena pandemi turun, mulai on-site lagi cuma sedikit beberapa. Ya, kemarin saya melihat sudah agak lebih banyak dari hari pertama. Ya. Karena semua takut, lebih baik di rumah. Tapi kalau ke mall,
Berani. Kalau makan di restoran, berani. Ayo, teman-teman yang kontribusi berdoa, karena doa itu besar kuasanya untuk gereja. Gereja ini dimulai dari banyak berdoa. Modal cuma sedikit, tapi doa. Ya, nah ini namanya sudah mesti bisa mematikan keinginanmu sendiri, dengan berkata apa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya, saya tuliskan, ada tulisan warna merah ini. Dimulai dengan apa? Keinginan yang jahat, jadi ingin itulah. Sudah, kalau sudah mempunyai keinginan itu bisa positif, bisa negatif. Ya, tapi kalau negatif, nah itu keinginan jahat. Jadi dimulai dari situ. Ya, kalau keinginanmu mulai jahat, lalu yang kedua akan muncul penyembahan berhala. Kalau engkau menyembah berhala, maka engkau lakukan percabulan. Ini rentetan. Kalau engkau sudah melakukan percabulan, lalu mencobai Tuhan. Lalu apa? Terakhir, suka bersungut-sungut. Jadi orang Kristen ngomel, terus ngomel. Kita diperintahkan apa? Bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah. Tapi kalau saudara ngomel, itu tandanya saudara bahaya tuh. Ya. Jadi dimulai dari mana, keinginan yang jahat. Ya, lalu penyembahan berhala, lalu percabulan, dikatakan sehari tewas 23.000 orang. Tapi nanti kalau kita baca ada 24.000. Nah, ini yang seharinya. Lalu beberapa hari kemudian ditambah lagi 1.000. Jadi 24.000 yang mati. Lalu mencobai Tuhan, lalu bersungut-sungut. Jadi ada hukum Taurat. Tuhan itu memberikan hukum. 10 hukum ditaruh di 2 batu, loh batu. Ya, hukum pertama berkata jangan ada ilah lain di hadapanku. Kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh sembah ilah-ilah lain. Ya, hormati hari Sabatku. Jadi berhenti itu penting, ke gereja itu penting. Jadi hormatilah, ya. Lalu ada hukum lagi untuk hormati ayah ibumu dan sebagainya. Dari 10 hukum itu ada hukum ke-10 yang berkata begini, jangan kamu ingin apa? Rumahnya orang lain, istrinya orang lain, haknya orang lain, itu tidak boleh. Nah, banyak orang mungkin bisa tidak mencuri selama hidup. Tidak, karena dididik orang tuanya. Tidak mencuri. Ya, hormat sama orang tua bisa. Tapi kalau ingin, nggak bisa. Semua kita punya keinginan. Karena itu spirit. Ya, dan inilah kegagalan. Apa,
Kalau sudah baca tadi, keinginan jahat itu apa? Nafsu rakus. Rakus itu artinya sudah kenyang masih suka gait punya orang lain. Lihat aja di dunia ini. Ya, kenapa bentrok di dunia ini? Ya karena itu. Ya, yang kaya nggak mau cukup, maunya semua milik. Kalau bisa semua toko tutup, toko saya yang berdiri sendiri. Fakta ini. Betul nggak? Dan ini menimbulkan apa? Pertentangan. Kalau kita sudah begitu, nafsu rakus, timbul penyembahan berhala. Ujung-ujungnya apa? Money, duit. Karena itu penyembahan lembu emas. Emas. Ingat ya, biasanya kalau perang, harga emas naik. Sekarang ini apa sih? Turun malah. Jadi Tuhan bisa bikin loh. Ya. Kalau sudah perang itu, artinya emas itu juga nggak berharga. Yang berharga apa? Makanan, betul nggak? Saudara punya emas banyak, nggak bisa makan. Ya gimana? Mau beli emas saja nggak sanggup sekarang. Karena itu turun. Orang susah. Ya, saudaraku. Jadi menginginkan hal jahat, timbul penyembahan berhala. Timbul apa? Percabulan. Wah, ini akibatnya 24.000 orang mati. Tadi tuliskan 23.000 sehari. Tapi plus sampai 24.000. Bukan main. Perang aja di Ukraina nggak ada 24.000. Sehari 23.000. Ya. Lalu mencobai Tuhan. Kenapa? Mereka berkata, mana tiap hari kok makan begini. Muak. Waduh, Tuhan marah. Sudah dikasih makanan jos. Nggak bisa sakit. Masih ngamuk. Kenapa? Kok ini terus? Gimana dengan firman Tuhan? Bolak-balik firman Tuhan lagi, firman Tuhan. Bosen. Karena itu sekarang banyak hamba Tuhan bikin acara macam-macam. Firman Tuhannya dikasih macam-macam gula-gula dan sebagainya. Yang bukan murni firman Tuhan. Dengan apa? Dengan memberikan motivasi-motivasi. Lebih banyak motivasi daripada firman Tuhan. Dan orang suka. Coba bayi, kalau sudah kasih susu terus. Berapa banyak minum ASI ibu? Terus, kenapa? Karena pernah mungkin sakit dikasih yang lain. Loh ini kok lebih enak ini. Ya toh, apalagi dikasih coklat. Nah susu itu terus bolak-balik itu bosan. Firman Tuhan juga bisa begitu. Saya ingin yang aneh-aneh. Wah itu yang kok enak ya, seger. Lalu terakhir apa? Bersungut-sungut. Nah, siapa yang bisa menolong saudara? Roh Kudus. Inilah penolongmu yang bisa mematikan keinginanmu. Roma 8 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kapan Tuhan itu bisa menguasai kita? Kalau Tuhan itu diam dalam kita, bukan mengunjungi. Ada arsitek hebat dunia datang ke rumahmu, tapi kalau dia kunjungi saja, rumahmu nggak akan berubah. Tapi kalau arsitek ini tinggal di rumahmu, terus pasti rumahmu berubah. Benar? Begitu juga. Kenapa banyak orang Kristen nggak bisa berubah, nggak
keluar buah penguasaan diri. Karena Tuhan itu cuma kunjungi. Kalau ke gereja, aduh seneng ya. Habis itu maki-maki lagi. Roh Tuhan bukan roh maki-maki. Dia tidak bisa diam. Nah kalau roh Tuhan ini diam, timbul buah roh. Sehingga Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, siapa yang bisa membuat engkau bisa nggak ngikuti? Roh Kudus. Dia kuat menjaga spiritmu. No, don't do that. Jangan melakukan itu. Ada suara yang keras dalam batinmu. Engkau mau melakukan, tapi roh Tuhan kata, no. Kita, oh ya jangan. Itu dari mana? Dari Roh Kudus yang diam dalam dirimu. Nah kalau Roh Kudus cuma datang kunjung-kunjung, ya nggak bisa. Ya, karena itu mesti terus ibadah itu tiap hari. Hidupmu harus jadi penyembahan. Bukan waktu sembahyang saja, tapi your life should be your worship. Hidupmu itu harus jadi penyembahan. Dan terakhir, satu hal paling penting, rendahkan dirimu. Kalau saudara sudah berhasil, hati-hati. Ya, kalau saudara sudah mulai diberkati Tuhan, bisa mengendalikan diri, suami istri sudah baik, lalu lupa ibadah, tidak suka merendahkan diri. Jangan lupa tiap hari berlutut di bawah kaki Tuhan, jerit sama Tuhan seperti seorang anak. Karena Tuhan ngajar apa? Bapak kami. Halo, apakah sudah suka calling sama Bapak? Oh Father in heaven, Engkau Bapak kami yang di sorga, yang punya kuasa. Aku butuh Engkau. Tiap hari, be humble, rendahkan dirimu, ya kuasai dirimu. Karena itu, kenapa bisa terjadi? Tadi orang Israel 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 14. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ya, jadi apa yang dituliskan oleh Tuhan di Alkitab itu sebagai contoh peringatan kita. Hati-hati, jangan menyangka dirimu kuat. Kita ini manusia lemah. Hebat-hebatnya Anda tetap lemah, rapuh. Ya, karena itu jauhi penyembahan berhala. Kenapa Tuhan sisipkan ayat ini? Jauhi penyembahan berhala. Ya. Nah, kegagalan dari dulu orang Israel tidak masuk tanah perjanjian itu nanti sama dengan kita. Nanti kalau Tuhan datang, Tuhan di udara angkat orang-orang percaya, ada yang ketinggalan. Kenapa? Tidak masuk janji Tuhan. Rapture. Kenapa? Pakai logika sendiri. Itu kuncinya. Sombong ini musuhnya Tuhan. Waktu orang Israel pertama keluar dari Mesir, mereka percaya. Tapi mendekati tanah perjanjian, mereka lihat musuhnya raksasa. Kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kami kecil,
Nggak bisa. Itu ucapan menghina Tuhan. Pada laut terbelah di depan mereka. Mereka menghina Tuhan. Kenapa? Ini loh, logika. Nah ini disebabkan dari mana? Dari Adam dan Hawa dulu makan buah pengetahuan. Your knowledge dangerous, bahaya kalau tidak submit sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5, yuk semua membacakan dengan bersuara. Amsal 3 ayat 5, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya, percaya pada Tuhan. Jangan pakai logikamu terus. Kita harus pakai logika, tapi logika kita yang bertentangan dengan Tuhan, jangan pakai. Ya, misalnya Tuhan kata ampunilah. Oh, orang utang sama saya nggak bayar kok ampuni, enak aja. Loh, ngampuni itu kan nggak perlu saudara itu membuat suatu tindakan yang besar. Cuma dalam pikiranmu saya ampuni, selesai. Kenapa kok nggak mau? Kamu jengkel terus, siapa yang rugi? Bukan orang yang utang, Anda yang ngutangi itu yang rugi. Ya, Tuhan menyuruh kita. Ini semua karena merasa tegak. Ya, dan itu penyembahan berhala. Apa penyembahan berhala? Banyak orang lupa. Saya tuliskan di sini. Penyembahan berhala itu adalah berhala kemuliaan diri. Nggak jauh-jauh, berhala itu di mana? Dirimu. Alias sombong. Ya, sombongnya karena apa? Kaya apa? Pengetahuan. Karena itu makan buah pengetahuan. Makin orang tahu, makin sombong. Kalau dia nggak mau tunduk sama Tuhan. Karena itu kata Tuhan, coba kamu perhatikan berapa yang datang pada Tuhan Yesus. Tuhan kata, bukan orang pandai, bukan orang yang hebat-hebat. Jarang satu gereja isinya profesor-profesor. Benar? Tapi kata Tuhan apa? Yang miskin, yang hina, yang dianggap tidak berarti, mereka dipilih oleh Allah. Jadi kekayaan pengetahuan, hati-hati. Saudara yang makin sekolah, makin pandai, bukan saya anti sekolah, saya juga sekolah, saya pakai. Ya otak saya ini saya pakai. Saudara boleh tanya lah sama teman-teman. Ya, dulu saya di sekolah bagaimana? Saudara. Ya. Tapi saya tidak mau gunakan pengetahuan saya ini melampaui pengetahuan Tuhan. Kata Tuhan, beri peringatan, pengetahuan dunia ini nanti akan lenyap. Dan pengetahuan dunia inilah bikin masalah pertentangan. Ayo, sudah lihat. Orang bikin rudal, bikin ini. Nanti yang lain bikin rudal yang lebih hebat. Nanti bikin lebih hebat. Betul kan? Itu orang-orang bodoh apa pandai? Pandai semua. Yang bikin banyak masalah, ribut di dunia ini, orang-orang pandai, bukan orang bodoh. Jelas. Wah, di situ bisa ngebom pakai ini. Kami juga bisa. Ini siapa sih? Uangnya dihamburkan ke situ. Ini fakta. Pengetahuan kalau di luar Tuhan itu bikin pertentangan justru. Ya. Lalu apa? Kekayaan harta. Ini juga berhala. Wah, kalau saudara nggak punya harta, bagaimana bisa mengadakan demo itu? Dari mana? Betul nggak sih? Tapi ingat, seperti Salomo, akhirnya dia berkata apa? Semua sia-sia. Tadi kita nyanyi, ku telah mati. Semuanya sia-sia.
Satu kali, kalau saudara sakit berat, baru engkau bisa berkata, enggak ada gunanya duit saya. Benar. Hanya orang kalau dia terpepet, desperate, betul-betul buat, nah saat itu, aduh, enggak ada gunanya ya. Mari kita sadar ini dan kita berkata, Tuhan, Engkaulah yang kudus, Engkau yang mulia, suci, suci, suci.